Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membuat soal yang berbentuk esai. Kita buka kelasnya. Sebelum kita buat kuis, kita buat soalnya dulu di bank soal. Kita pilih ini question bank yang ada di administration. Kita klik question. Kita bisa buat di sini create new question, tapi kita lihat dulu kategori sudah ada belum. Nah, kalau belum ada kategorinya, kita buat dulu kategori. Kita buat namanya di sini soal esai topik 4. Kategori ini akan menjadi subkategori dari soal topik 4. Jadi akan sejajar dengan soal topik 4 ya. Kita pilih di sini. Bapak Ibu guru bisa saja sebenarnya pindah bisa di mana saja. Nanti kalaupun mau dirubah nanti bisa dirubah nanti di sini dengan mengklik ini tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah. Kita klik add kategori. Kategorinya sudah dibuat. Ya, soal esai topik 4 berada di bawah soal topik 4. Jadi subkategori dari sini ya. Kita sekarang buat soalnya. Ketik question. Kita pilih soalnya akan masuk ke kategori apa. Kita klik ini. Oke. Kita buat soalnya create new question. Kita pilih yang esai karena kita akan buat esai. Add. Untuk question name, untuk soalnya di sini ya, question tag, jadi teks pertanyaan. Untuk question name disamakan saja. Ini default mark 1 saja, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang kita rubah ya. Mungkin saya jelaskan dulu. Kalau save change, ini kita save simpan. Kita kembali ke halaman tadi, input soal. Tapi kalau save change and continue editing, disimpan tapi masih di sini. Kita save dulu. Nah, di sini udah ada preview ya. Kita akan preview di sini ya. Untuk respon formatnya, kalau antara respon HTML editor, kemudian plain text, kemudian HTML editor with file picker. Ini kalau HTML editor tampilannya nanti seperti ini. Kita klik preview. Nah, tampilan HTML editor itu seperti ini. Ada menu-menunya ya. Jadi jawaban bisa ditebalkan, bisa dimiringkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita pilih yang plain text, menu-menu itu tidak akan muncul. Save change, continue, review. Nah, ini tampilnya seperti ini aja. Ini lebih simpel sebenarnya dibuat seperti ini ya. Lebih ringan juga nanti ketika anak-anak menjawab soal. Jadi saya review ya. Untuk question name saya samakan dengan soal. Ini saya biarkan default mark. Respon format ini plain text. Yang lain itu dibiarkan. Ini juga dibiarkan. Ini save change. Ya, ini udah jadi. Saya buat soal berikutnya, essay. Question name-nya saya samakan saja. Yang lain dibiarkan. Hanya ini aja respon format saya rubah menjadi plain text ya. Yang lain disamakan. Save change. Udah jadi 5 soal.
Berikutnya ketika soal ini sudah kita buat, kita baru masuk ke course kita ya. Ke halaman course kita. Ya jangan lupa kita klik turn editing on dulu. Kita tempatkan di topik 4. Ini add an activity and or resource. Kita pilih yang quiz. Judulnya ini. Ini kita checklist supaya deskripsi ini muncul di depan ya. Untuk timing silahkan dipilih kapan dan sampai mulai kapan dan sampai kapan ya kuis ini akan dibuka. Kemudian diberikan berapa menit siswa untuk bisa mengerjakan. Kemudian ini aja lah, yang ini saja sudah cukup. Penjelasannya ada di video sebelumnya ya. Untuk sementara saya biarkan saja dulu ya seperti ini. Tapi bapak dan ibu guru nanti silahkan disesuaikan. Reviewnya untuk grade to pass-nya dibiarkan saja. Kemudian di sini yang penting kita uncheck beberapa hal. Sini the attempt, kemudian marks, kemudian yang letternya the attempt sama marks. Nah ini berikutnya yang perlu kita restriction access ya kita jelaskan di beberapa video yang lalu ya. Untuk bisa mengakses kuis ini mahasiswa ya harus menyelesaikan apa dulu ya. Untuk sementara saya upkan dulu activity completion-nya. Jika seperti itu kita pilih yang ini aja ya. Untuk kuis ini di uncheck saja ya, khawatirnya gurunya lupa memberikan nilai. Nah siswa nggak bisa masuk ke materi berikutnya ya kalau di sini dicek. Kemudian berikutnya require attempt, number of attempt, checklist, kemudian isi minimal 1. Kita save and display. Oke, ini udah jadi ya, tinggal kita masukkan soalnya. Untuk memasukkan soal bisa kita langsung dari sini edit quiz, atau kita bisa masuk lewat ini administration kemudian edit quiz ya. Oke, yang mana saja kita klik ini aja edit quiz. Kemudian berikutnya kita add dulu ya, add. Karena kita sudah buat soal di bank soal, kita pilih from question bank. Kita pilih kategorinya, tadi sudah kita buat soal esai topik 4. Kita checklist semua supaya soalnya masuk semua. Yang perlu kita perhatikan di sini, ini soalnya ada 5 soal. Jadi untuk esai itu nilai dari 5 soal itu berapa? Misalkan untuk 5 soal itu 50. Jadi masing-masing kita berikan nilai di sini nilainya 10 ya. Enter. Klik lagi tombol pensilnya. Enter. Kenapa kita harus buat ini 10 ya? Jadi kalau maksimal dari nilai soal ini 10, maka rentangnya itu kita bisa memberikan nilai 1 sampai 10. Jadi nilai maksimalnya untuk satu soal ini nilainya 10, tapi kita bisa berikan nilai 7, 5, 3 gitu ya. Jadi kalau di sini maksimalnya 1 ya 1 aja gitu, nggak bisa kurang dari situ, paling 0,1, 0, berapa gitu ya. Nah kemudian karena 10 kali 5 50 ya, kita buat saja di sini disamakan saja. Jadi 50 ya. Maksimum grade 50 ya untuk total ini. Kita klik save.
Oke, baik. Sekarang kita coba dari sisi siswa. Kita coba sekarang login menjadi seorang siswa ya. Di bagian 4, kita klik Essay. Untuk mengikuti maka klik Attempt. Ini soalnya. Ini jawabannya apa nih, sebagai contoh aja ya. Yang next page. Next, finish ya, finish attempt. Oke, ini summary simpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Untuk menyelesaikan kita harus memilih ya, submit all and finish. Ini jangan sampai lupa ya. Sebab kalau nggak di submit and finish ya, maka jawaban kita tidak akan masuk. Kita klik submit all and finish. Submit all and finish. Coba saya tambah lagi yang menyelesaikan ya, contohnya user yang lain. Saya contohkan sebagai akun kedua ya. Saya pakai akun Bu Hermiati. Topik 4. Item quiz. Save all and finish. Submit. Kita kembali ke akun guru, kita refresh. Ini ada 2 yang sudah memberikan jawaban. Bagaimana cara mengoreksinya? Kita masuk ke menu di sini administration, ada result, kemudian manual grading. Nah, dia akan dikelompokkan berdasarkan pertanyaan. Ini pertanyaan 1 yang pertama, ada 2 yang perlu kita grade, ada 2 yang perlu kita nilai gitu ya. Kita pilih di sini. Nah, yang pertama Bermiati, kemudian yang kedua ada akun kedua Lukman 2 ya. Jadi bisa kita grade di sini, kita bisa kasih komen ya, tetap semangat dan sebagainya gitu ya. Atau apalah kata-katanya. Dikosongkan pun nggak masalah. Misalkan kasih nilai 10 gitu ya. Ini dikosongkan, kasih nilai 4 gitu ya. Save and go to the next page. Nah, di sini udah berubah. Jadi to grade yang perlu kita nilai itu udah kosong karena udah di grade semua ya. Demikian yang lain juga seperti itu. Berikutnya untuk perlu kita perhatikan di sini question per page ya. Jadi kalau 5 yang muncul ini hanya 5 siswa saja yang muncul di sini. Tapi bisa aja kita pilih di sini misalkan 50. Change option. Maka nanti akan kalau jumlahnya 60 maka 50 siswa yang muncul. Udah selesai gitu ya. Udah selesai di input semua nilainya. Kita login sebagai siswa. Kalau kita perhatikan di sini ada tombol re-attempt quiz. Jadi siswa bisa mengulangi mengisi quiz tadi ya. Jadi kita bisa batasi ini. Jadi siswa hanya bisa mengisi soal sekali saja gitu, tidak bisa mengulangi soal. Nah, kita kembali dulu. Essay, edit setting. Kita pilih yang grade. Kita pilih yang ini, attempt allowed. Jadi berapa kali siswa bisa mencoba mengulangi gitu. Jadi kalau
kalau dia bisa mengulangi 3 kali gitu, 3 kali, maka kita pun memang harus menilai ulang. Ibu bapak guru kalau misalkan, memiliki kebijakan siswa bisa mengulangi mengisi soal itu atau dikatakan remedial lah atau istilah lainnya gitu, maka bolehlah, siswa diberikan kesempatan untuk bisa mengisi soal itu sebanyak 2 kali gitu atau sekian kali. Maka nanti, dinilai saja semua jawaban itu, maka nanti nilai yang mana yang akan kita ambil. Nah, di sini ada highest grade. Jadi dari dua percobaan siswa mengirim jawaban dan kita juga 2 kali memberikan nilai, maka akan diambil nilai tertinggi dari kedua nilai yang kita berikan ke siswa itu. Atau bisa di sini, average grade. Jadi nilai rata-rata dari semua nilai yang kita berikan ke siswa, atau yang diambil itu nilai pertama yang kita berikan ke siswa, atau di sini nilai terakhir yang kita berikan ke siswa. Yang kita pilih misalkan yang satu saja ya. Jadi siswa hanya bisa 1 kali mengirim jawaban. Ya, save and display. Maka kalau kita buka di sini, yang tadinya bisa reattempt ini berubah menjadi back to the course gitu ya. Ya, jadi hanya nggak ada tombol mengulangi mengisi esai ya. Ini hanya back to course saja, kembali ke course gitu. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.